Kalau kamu ingin menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, perbanyaklah sujudmu. Fa innaka lam tasjud sajadatan wahidatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Karena sesungguhnya engkau tidak bersujud sekali saja, kecuali kata Nabi pasti Allah akan mengangkat satu derajatmu. Taci cami sujud ilalana sumpah jange, pasti Allah akan mengangkat derajat kita. Bayangkan kalau kita salat zuhur, berapa kali kita bersujud? 1 rakaat 2 sujud, 2 rakaat 4 sujud, 3 rakaat 6 sujud, 4 rakaat 8 sujud. Allah mengangkat 8 derajat ketika kita melaksanakan salat zuhur plus. Maka dia Nabi wa khatta anka biha khati'ah, Allah juga sekaligus menghapus 8 kesalahanmu. Coba garis. Kesuju kinakai derajat apung Allah Ta'ala, sekaligus Allah menghapus 8 kesalahan yang kita lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa manusia itu ketika dia mati, yang pertama kali diperiksa di alam kuburnya itu adalah salatnya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau salatnya baik, maka semua amal-amal ibadahnya yang lain baik. Itulah kata Nabi SAW, seorang yang meninggal pasti akan diperiksa pertama kali salatnya. Maka ni ko kurangi, maka dia Nabi tak nari ko kurangi sumpahnya perluna, maka akan dilihat bagaimana salat-salat sunnahnya. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak rakaat salat sunnah seandainya itu rutin kita lakukan. Salat sunnah rawatib, kalau itu rutin kita lakukan, setiap kita salat fardu, kita salat sunnah rawatib, itu dalam setahun 4.320 rakaat. Bayangkan. Egana rodece dia beang, nariku masuk aja perlu mi bawang. Tapi kalau kita salat fardu dibarengi dengan sunnah-sunnah rawatibnya, ternyata sunnah rawatib jumlahnya dalam setahun itu 4.320. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil qail as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din wa ba'du. Bapak Ibu, para jamaah Isra Mi'raj yang insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Kenapa tidak? Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di dalam salah satu taman-taman surganya Allah yang ada di bumi. Itulah masjid.
apalagi ini masjid Songko Reca, baru kita masuk, alhamdulillah, suasana batin yang kita rasakan sungguh luar biasa. Bawi nak dua jakuri lelena ya masjid dia nak kena masih siapa pernah dikut banyak mememang mana dia namanya aman na iya masjid bola na pun Allah Ta'ala. Itulah sebabnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi SAW itu ketika di Isra dan di Mi'rajkan itu dari masjid ke masjid. Pertama karena masjid itu adalah bangunan yang pertama kali yang Allah bangun di dunia ini. Tidak ada bangunan yang pertama didirikan di dunia ini kecuali adalah masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang kedua, masjid itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam salah satu hadis mengatakan, innakum satamurruna bi rawdatin min riyadil jannah. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilakut dzikri. Kalian wahai para sahabatku nanti suatu ketika pasti akan melewati taman-taman surganya Allah. Ada sahabat yang bertanya, manakah yang dimaksud dengan taman-taman surganya Allah wahai baginda Nabi? Rasulullah menjawab, itulah masjid yang ditempati para hamba-hambanya Allah berzikir, bermunajat, berwirid kepadanya. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah itu diperjalankan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena ternyata juga nanti ketika dunia ini hancur, ketika dunia ini kiamat, tidak ada bangunan yang terakhir rusak hancur kecuali adalah masjid. Dek gaga bangunan bertahan, ia pernah hancur ko hancur mana ngilenge dari ko kama imatu lino sagadinda masjid. Itulah kelebihannya masjid, dan itulah juga salah satu hikmahnya kenapa Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang pernah diperjalankan oleh Allah, di mana perjalanannya adalah perjalanan bumi, dan yang kedua adalah perjalanan langit. Tidak ada manusia yang pernah diperjalankan oleh Tuhannya sebelum Nabi dan setelah Nabi, perjalanan bumi plus perjalanan langit, kecuali adalah Nabi. Tidak ada juga manusia yang pernah diperjalankan oleh Allah sebelum Nabi bisa sampai ke atas sana. Degaga. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam digelari sebagai Khalilullah, kekasihnya Tuhan, tapi tidak pernah diperjalankan oleh Allah sampai tembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga adalah kekasihnya Allah, tidak pernah juga diperjalankan oleh Allah sampai tembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah juga tidak pernah diperjalankan oleh Allah sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi ini, bumi yang kita tempati sekarang, pernah mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari Allah dengan perjalanan bumi dan langitnya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi?
kurang lebih 1200 mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Para nabi-nabi yang lain memang diberikan mukjizat oleh Allah, tetapi tidak begitu banyak. Iro nabita si 200 mukjizat yang rengi di Allah Ta'ala. Nabi-nabi lainnya siaga, bisa dihitung jumlahnya karena sedikit saja. Tapi Nabi si 200 mukjizat yang rengi di Allah Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu, yang paling puncak selain daripada Al-Quran adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa ini puncak? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj itu satu-satunya yang mendapatkan penghormatan itu adalah Nabi. Bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik pesawat dari Mekah itu kurang lebih 3 jam baru bisa kita landing di Palestina. Dan itu bisa dijangkau kaum muslimin sekarang ini. Tapi coba kalau perjalanan mi'rajnya Nabi dari Palestina naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Engkau naga kapal minrek loka kurdiasi. Ada namanya pesawat ulang alik, tapi tidak sempat sampai ke sana. Sehebat-hebatnya manusia membuat pesawat, belum ada yang bisa menembus sampai langit kesekian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dari bumi ke langit pertama itu membutuhkan paling tidak 500 tahun. Ini hadis, bukan ulama yang mengatakan, tapi Nabi yang mengatakan dalam hadisnya bahwa perjalanan bumi ke langit pertama saja itu membutuhkan 500 tahun. Dari langit pertama kedua 500 tahun, dari kedua ketiga 500 tahun, dari ketiga keempat 500 tahun, keempat kelima 500 tahun, lima keenam 500 tahun, enam ketujuh 500 tahun. Jadi kawan kata melok coba-cobai, dia mau berjalan sendirian, membuat tangga, jalanan lurus naik ke atas, dari langit, dari bumi ke langit pertama 500 tahun apalagi. Apatah lagi kalau dia mau sampai ke langit ketujuh, membutuhkan waktu 3.500 tahun. Makanya Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah membocorkan peristiwa Isra Mi'rajnya di dalam surah Al-Isra, Allah itu memulai kalimat di dalam ayat pertama dengan memuji dirinya sendiri. Subhanah, Maha suci Allah. Siapa yang memuji? Allah yang memuji, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang dia puji? Yang dia puji adalah dirinya sendiri. Ini mengisyaratkan, kata para ulama, ketika Allah memuji dan yang Allah puji adalah zatnya sendiri, bahwa sesungguhnya yang Allah akan sampaikan di dalam cerita itu, kisah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya tu dena tama akeleng yerona reko nabita diperjalankan hanya ya tidak cukup setengah malam, tapi 1/4 malam. Kalau rasio yang kita mau pakai untuk mengukur kebenaran ini kaum muslimin itu tidak mungkin. Tapi kalau kita menangkap pesannya Allah Subhanahu, maka dengan iman yang kita pakai, yang kita ukur untuk mengukur, maka pasti kita akan meyakini bahwa itu adalah benar. Allah adalah maha segala-galanya. Allah adalah maha kuat. Allah adalah maha perkasa. Dialah Allah yang memperjalankan Nabi
semakin kuat yang memperjalankan, maka pasti yang diperjalankan itu semakin cepat sampai tujuan. Kita bandingkan sepeda dengan motor. Niga malasi sepeda na motor roy. Asal itu nama Aceh. Lebih cepat lajunya motor ketimbang sepeda. Kenapa? Karena daya dorongnya itu lebih kuat. Kalau dibandingkan motor dengan mobil, mana yang lebih cepat? Lebih cepat mobilnya, karena daya dorong daripada mobil itu lebih cepat. Apalagi kalau yang memperjalankan itu adalah pemilik langit dan bumi ini, pemilik segalanya, pemilik kosmos ini, maka pasti daya dorongnya tidak ada lagi mengatasinya, tidak ada lagi lebih dari itu. Makanya Nabi itu lebih cepat sampai, lebih cepat kembali. Ya, semakin kuat yang memperjalankan, maka pasti semakin cepat yang diperjalankan itu sampai. Makanya tidak mustahil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Isra Mi'raj yang Allah muliakan, dalam perjalanan Nabi sesungguhnya kita sudah pahami bersama apa sesungguhnya misi di balik perjalanan Nabi. Tidak ada lain kecuali adalah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Kenapa bukan perintah yang lain yang Allah berikan kepada nabinya? Kenapa Nabi menerima perintah salat? Inilah hebatnya salat, Bapak Ibu sekalian. Hebatnya salat itu sungguh luar biasa. Apa kehebatannya salat? Ada sebagian ulama kita mengatakan salat itu dalam kehidupan kita sebagai manusia diibaratkan seperti kepala manusia itu sendiri dalam tubuhnya. Salat dalam kehidupan kita diibaratkan seperti kepala kita di dalam anggota tubuh kita. Bisa dibayangkan, adakah kira-kira orang yang bisa hidup ketika tidak punya kepala? Dia itu gagal tau lalu ke motor o mas sepeda mati oto de gagal uluna. Baja sengaja dia nak ke mas sepeda ko de gagal uluna lari ki. Itu bukan manusia pasti, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sudah sering melihat betapa banyak orang itu ada kepalanya tidak ada kakinya. Betapa banyak orang itu ada kepalanya tidak punya tangan, tapi mereka masih bisa hidup. Tapi kita tidak pernah melihat ada orang yang punya kaki, punya tangan, tidak ada kepala bisa hidup. Aku ni monroe pentingnya ya senge sumpahnya. Jadi salat itu dalam hidup dan kehidupan ini diibaratkan seperti kepala kita sendiri kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini menibawa lari ko magalloy sumpah jange berarti ketuluta. Pemakai deki petu-petu mobi berarti itulah salat. Apalagi selain daripada itu yang disebutkan oleh para ulama, salat itu Bapak Ibu sekalian adalah satu-satunya komunikasi yang bisa membuat kita sebagai seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bisa bayangkan ketika kita melaksanakan salat, di mana momen gerakan yang paling kita rasakan kita begitu dekat kepada Allah? Ketika kita bersujud di dalam salat kita, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang sahabat bertanya begini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa trik-triknya supaya aku bisa menjadi hambanya Allah yang mulia? Allah bisa mengangkat derajatku
Allah bisa mencintaiku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaika bi kathratis sujud. Kalau kamu ingin menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, perbanyaklah sujudmu. Fa innaka lam tasjud sajadatan wahidatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena sesungguhnya engkau tidak bersujud sekali saja, kecuali kata Nabi pasti Allah akan mengangkat satu derajat. Tak cicami sujud ilalana sumpah jange, pasti Allah akan mengangkat derajat kita. Bayangkan kalau kita salat zuhur, berapa kali kita bersujud? 1 rakaat 2 sujud, 2 rakaat 4 sujud, 3 rakaat 6 sujud, 4 rakaat 8 sujud. Allah mengangkat 8 derajat ketika kita melaksanakan salat zuhur plus. Maka dia Nabi wa khatta anka biha khati'ah, Allah juga sekaligus menghapus 8 kesalahan. Coba garis. Kesuju kinakai derajat apung Allah Ta'ala, sekaligus Allah menghapus 8 kesalahan yang kita lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa manusia itu ketika dia mati, yang pertama kali diperiksa di alam kuburnya itu adalah salatnya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau salatnya baik, maka semua amal-amal ibadahnya yang lain baik. Itulah kata Nabi SAW, seorang yang meninggal pasti akan diperiksa pertama kali salatnya. Maka ni ko kurangi, maka dia Nabi tak nariko kurangi sumpahnya perluna, maka akan dilihat bagaimana salat-salat sunnahnya. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak rakaat salat sunnah seandainya itu rutin kita lakukan? Salat sunnah rawatib, kalau itu rutin kita lakukan, setiap kita salat fardu, kita salat sunnah rawatib, itu dalam setahun 4.320 rakaat. Bayangkan. Egana rodece dia bean nariko masuk aja perlu mi bawang. Tapi kalau kita salat fardu dibarengi dengan sunnah-sunnah rawatibnya, ternyata sunnah rawatib jumlahnya dalam setahun itu 4.320. Ya berapa sujud di situ? Berapa derajat yang kita dapatkan di situ? Berapa kesalahan yang Allah hapuskan dari kita di situ? Banyak sekali. Mana kalau kita salat witir, tak jadi bawa witiri tak lain nasiwan dia, dalam setahun itu 360. Itulah kelebihannya salat. Nah ini salat ini penting Bapak Ibu sekalian. Biasa kita mendengar engkari telah sumpahnya tepetu. Sumpahnya tepetu salat yang tidak putus. Ya jenis luka. Iya sumpahnya tepetu salat yang tidak putus. Sesungguhnya substansi daripada salat itu adalah zikir Bapak Ibu sekalian. Mengingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Salat secara ritual, mulai takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam, itu adalah salat secara zahir. Tetapi salat secara batin adalah sekalipun kita tidak sementara melaksanakan salat, kita tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya naruri telak sumpahnya tepetu. Aja nama kadaya patu maringar ko pung Allah taala nariko takabere ki ruku ki sujud ki pura matu yero dena ko masumpah takaluba ni sumpah ja petu-petu senna yero. Tania sumpah ja tepetu tapi sumpah ja petu-petu. Yang kita mau adalah salat yang tidak putus.
Mau kita dalam keadaan salat, mau kita di luar salat, tetap hati kita, pikiran kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia itu sumpah janji papasen. Salat itu adalah wasiat dari Allah. Tidak ada perintah di dalam agama yang diwasiatkan oleh Allah kepada para nabi kecuali adalah salat dan zakat. Itu bisa kita lihat di dalam surat Maryam. Ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah berwasiat kepadaku untuk senantiasa melaksanakan salat dan mengeluarkan sedekah selama aku masih hidup. Jadi itu sumpah janji si bawa sedekah, pas sedekah dia naruh telak dua tamas sarang. Salat dengan sedekah. Karena itu wasiat khusus yang Allah sampaikan kepada Nabi dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Salat secara zahir adalah dimulai dengan takbiratul ihram. Ini sebenarnya takbiratul ihram ini kalau secara fikih tidak ada masalah. Tapi substansi daripada takbiratul ihram ini sebagai simbol akan kepasrahan kita sebagai seorang hamba ketika kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Allah. Dena papa dari Allah waktu na zaman Belanda engkau melo tembaki angkat tangan batsuana angkat tangan ngampun pasrah kota tembak mati kak kode alhamdulillah. Begitu juga di dalam salat ketika kita takbir mengangkat kedua tangan kita, Bapak Ibu sekalian, semua urusan yang kita punya, keluhan yang kita punya, masalah yang kita punya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasrah. Allahu Akbar. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau orang mati itu tangannya dikasih apa ya? Engkau gak tahu kau mati maluru jarina bakwe. Orang mati itu hampir kita tidak pernah melihat orang mati kecuali pasti tangannya dikasih begini. Itu adalah bentuk kepasrahan seorang hamba yang sudah mati kembali kepada Allah. Betuanlah idi mani bawa buah pasrana iya dena gagal leku dena gagal lo. Simbol daripada takbir itu tadi. Jadi Allahu Akbar. Jadi kota takabere kita pakai loki Bapak Ibu sekalian, kata takabere dia nak kajarina. Itu dia tu nama gaga ya, tapi bagusnya itu sebagai simbol kita angkat tangan. Yang terakhir, dia tu perlu melampau ada. Dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Bapak Ibu sekalian, Nabi itu ketika di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu bertemu dengan beberapa nabi yang lain. Tapi ada satu hikmah ketika Nabi itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad, itu yang menyampaikan salam kepada kita umatnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jikalau nanti kamu kembali bertemu dengan para umatmu, sampaikan salamku kepada mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tasyahud, selain namanya Nabi Muhammad yang kita sebut, itu namanya Nabi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada itu kama sallaita ala Ibrahim. Ada orang bertanya, apa kelebihannya Nabi Ibrahim sehingga namanya yang disebut bukan nama-nama Nabi yang sebelumnya? Nabi Adam lebih senior, Nabi Idris lebih senior, Nabi Nuh lebih senior. Kenapa dia yang disebutkan? Rahasianya
satu-satunya yang menyampaikan salam lewat Nabi kepada kita, maka Nabi menjawab, mengabadikan Nabi Ibrahim di dalam salat itu sebagai balasan karena apa yang Allah berikan kepada Nabi adalah salat, maka jawabannya oleh Nabi diabadikan di dalam bacaan salat untuk menjawab salam yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada juga bertanya begini, kenapa salat subuh itu 2 rakaat? Kenapa bukan 1? Dan kenapa harus di subuh hari, bukan jam 8, jam 9? Kan enak, sekaligus salat subuh baru pergi kantor. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu ketika dia dilarang oleh Allah mendekati satu pohon, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, Nabi Adam itu tidak mampu menahan dirinya untuk tidak mendekati pohon itu. Akhirnya dia mendekati pohon itu. Dan Allah kecewa. Tetapi Nabi Adam cepat bertaubat meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diterima. Ketika diterima taubatnya oleh Allah, dia melaksanakan salat 2 rakaat pas pada waktu subuh. Makanya ya Rasul pada subuh 2 rakaat. Kenapa salat duhur itu 4 rakaat? Ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, lalu kemudian Allah menggantikan dengan kibas. Nabi Ibrahim itu bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan salat 4 rakaat pada waktu duhur. Makanya salat duhur itu 4 rakaat. Loro. Kenapa salat asar itu 4 rakaat? Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu ketika dimakan oleh ikan besar, lalu kemudian dia dihempaskan, ya, dia sepungang ikut diwirina potanange, dia bersyukur kepada Allah karena diberikan keselamatan. Lalu kemudian dia melaksanakan salat 4 rakaat ketika waktu asar. Kenapa salat maghrib itu 3? Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam selalu dicemohkan oleh masyarakatnya bahwa dia adalah manusia yang lahir tanpa bapa. Dituduh kalau mamanya telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Allah membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan itu, sehingga Nabi Isa itu bersyukur, bersujud melaksanakan salat 3 rakaat pada waktu maghrib. Dan yang terakhir salat Isya. Ternyata salat Isya itu adalah Nabi sendiri yang melaksanakan 4 rakaat. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, semakin kita banyak bersujud, semakin derajat kita diangkat oleh Allah. Semakin kita banyak bersujud, semakin kesalahan kita banyak diampunkan oleh Allah. Dan yang paling penting, semakin kita banyak bersujud, maka semakin kita sering membuat iblis itu menangis. Angka biasa ada toriolo maka ada pateri setange. Eko carane pateri setange. Ternyata untuk membuat setan itu menangis gampang dalam bahasa Nabi, Bapak Ibu sekalian.
Ketika kita bersujud di dalam salat kita, disitulah setan iblis itu menangis. Kenapa dia menangis? Karena gara-gara itu dia dikeluarkan, dilaknat oleh Allah dari surga, ya, gara-gara disuruh bersujud dia tidak mau. Apa kata iblis? Setiap kita sujud di dalam salat kita, iblis mengatakan, kata Nabi, iblis menangis sambil mengatakan, wailul li, faqad sajada ibnu adama walam asjud indama umirtu. Kecelakaanlah bagiku, kenapa aku ketika Allah perintahkan aku bersujud, aku tidak mau, sementara manusia ketika disuruh bersujud oleh Tuhannya, mereka semuanya pada bersujud. Jadi kalau kita teri iblis tapa megawi sujuta, ia mikomelo ki mita iblis micawa aja na to sujud. Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian yang kesempat kita sebutkan dalam kesempatan yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua, menjauhkan kita semua dari malapetaka, terkhusus bagi daerah kita ini, daerah Bone yang kita cintai. Mudah-mudahan tidak ada banjir, tidak ada musibah. Biasa wang kelinga magkada na rekubone na telang aude ga telang mana ni tulengi dari tanda bodoh. Allah senantiasa menjauhkan kita dari bala musibah dengan adanya zikir dalam bentuk salat. Dan tentu kita sangat juga berterima kasih kepada pemerintah yang selalu memberikan semangat dorongan kepada masyarakat kita untuk senantiasa melaksanakan salat jamaah di masjid. Ini adalah sesuatu yang baik yang perlu kita pertahankan insya Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Bila dampung lori di mana, siapa tahu ada hal-hal yang kami sampaikan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena sungguhnya tidak ada maksud untuk seperti itu. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang suasana batinnya sungguh luar biasa insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.